minasan! Mari kita lanjut ke chapter 3 dari Record of Ragnarok Gods Apocalypse. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari semua orang yang menatap ke atas karena sesuatu yang bersinar terang. Rupanya itu adalah burung. Apakah itu benar-benar nyata? Burung itu pun dengan cepat terbang menuju ke Dewa Ra yang mengangkat kedua tangannya. Dewi Basta tersenyum kagum melihat kemewahan yang luar biasa. Sungguh istimewa, Dewa Ra menggunakan senjata ilahi miliknya di ronde pertama ini. Cucu lain pun merasa kesal karena ini adalah tipuan cahaya untuk membutakannya. Dengan cepat, dia mendekat untuk langsung menyerang Ra, meskipun pada akhirnya cucu lain sadar bahwa dia telah membuat sedikit kesalahan. Ra sudah lebih dulu berada di dekatnya untuk menyerang langsung menggunakan absolute violence. Jar berkomentar bahwa ini kejadian yang mengejutkan. Wujud itu adalah wujud sejati Ra Horakti. Para dewi mengagumi Ra sebagai sosok dewa sejati. Wujud itu adalah penggabungan antara senjata ilahi Horus dengan putra Dewa Ra. Itulah wujud sejati Ra Horakti, sang dewa matahari dan cahaya. Para dewa yang menonton mulai saling berbisik tentang serangan Ra yang barusan. Begitupun Zeus yang tampak berpikir melihatnya. Sedangkan Sun Wukong merasa kecepatan dan juga kekuatan tadi sangat luar biasa. Itu sudah jelas kalau itu bukanlah armor biasa. Namun siapa sangka dengan darah yang keluar dari hidung dan mulutnya, cucu lain justru tertawa dan menganggap bahwa ini adalah peluangnya. Dia tidak tahu apakah itu karena armor yang dikenakannya atau bukan. Tapi dia berhenti menggunakan serangan panas yang mengganggu itu yang dia gunakan pada dirinya sebelumnya. Kalau begitu, mulai sekarang ini akan menjadi pertarungan kekuatan dan kecepatan. Sementara itu, Baihu, King Long, dan Xuanzu justru heran dengan cucu lain yang keras kepala sekali. Apa dia masih bisa bertarung? Cucu lain pun berlari mendekati Ra, membuat Ra menegurnya tentang pertarungan ini. Apa cucu lain masih belum mengerti juga? Kita pun diperlihatkan bagaimana Ra mengeluarkan efek panas yang terkonsentrasi dan meledak tepat di tubuh cucu lain. Menurut Ra, dia bukanlah orang yang sama seperti saat pertama kali memasuki arena ini. Cucu lain pun terlihat gosong minasan. Jar berkomentar bahwa penghalang bintang terbakar baru saja diaktifkan. Dewi Bastet menjelaskan senjata ilahi Horus bukanlah armor besi biasa. Menggunakan penghalang bintang terbakar dengan armor dan melepaskan gelombang panas termal yang dipancarkan pada 30 derajat ke segala arah. Dia memusatkan energi yang sangat besar lalu melepaskannya secara beruntun. Dengan kata lain, senjata ilahi Horus adalah penguat kekuatan Dewa Ra Horakti untuk digunakan dalam mekanisme pertahanan dan serangan. Ra kini bergerak cepat dengan menghajar cucu lain dengan tinjunya secara bertubi-tubi. Itu adalah alat yang pernah digunakan oleh Ra di masa lalu ketika marah karena kesombongan manusia. Dia memutuskan untuk melakukan pemusnahan umat manusia sendirian. Meskipun akhirnya berhenti, bahkan dengan kekuatan banyak dewa di surga pun tidak bisa memadamkan amarah Ra Horakti yang mengubah sebagian besar wilayah Mesir menjadi gurun pasir. Alasan kenapa dia disebut sebagai dewa surgawi luar karena dia adalah dewa yang tidak terhentikan. Kita pun diperlihatkan tubuh cucu lain yang mengenaskan. Tapi dia tetap berdiri dan justru menantang Ra. Apa hanya itu yang kau punya? Dan siapa sangka cucu lain justru bergerak dengan sangat cepat tepat di belakang Ra. Namun bagi para dewa di tempat ini, sekarang bukan lagi dianggap sebagai pertempuran antar dewa. Mereka bahkan sudah mengantuk. Dalam pertarungan Dewa Matahari Ra Horakti dan demigod cucu lain, hasilnya sudah terlihat jelas bagi semua orang. Mereka lebih mendukung Ra Horakti untuk membunuh demigod itu. Ra Horakti dianggap mereka sebagai pemenang. Jadi, gunakan kekuatan yang layak untuk menyandang nama Dewa Matahari. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat pertarungan berikutnya.
Sekarang, Ra memegangi kepala cucu lain yang tampak tidak berdaya. Menurut Ra, ini adalah waktu yang tepat untuk memperlihatkan pada cucu lain apa itu serangan ilahi yang sebenarnya. Dan inilah dia, serangan Ra yang langsung meninju perut cucu lain dengan sekuat tenaga. Bagi Shiva, cucu lain sudah berakhir. Cucu lain pun terlempar ke atas. Kemudian dengan cepat, Ra menyusulnya di udara untuk mengakhiri pertarungan ini menggunakan Rare Shift sayap cahaya. Dengan keanggunan, Ra menendang bagian belakang cucu lain. Lalu dengan kekuatan, Ra memukul dada cucu lain yang masih terlempar di udara. Ra terus-menerus menghajar cucu lain sambil mengomel tentang kemurnian yang tinggi dan juga yang paling efektif. Jar bertanya-tanya, sampai kapankah serangan ini akan berlanjut? Ra menamai teknik ini Midnight Sun, matahari yang tidak pernah terbenam. Neza sebagai makhluk ciptaan dewa dari Cina berkomentar bahwa Rahorakti memanglah kuat. Sedangkan Indra sang dewa petir dari India menganggap Ra memang memiliki kekuatan yang mendukung kesombongannya. Dia cukup menarik. Ares pun terkejut dengan Zeus yang memunculkan otot-ototnya karena ini pertama kali bagi dia melihat wujud sejati Rahorakti. Mungkin Zeus sedikit meremehkannya. Semoga kemenangan datang seperti harapan Rahorakti. Mendengar itu, Ra semakin kesal karena Zeus tidak perlu memberitahunya. Suatu hari, dia akan melakukan hal ini pada Zeus juga. Ra kini menangkap kepala cucu lain untuk membantingnya dari ketinggian dengan cepat seperti misil yang langsung menghancurkan arena Valhalla. Dari ketinggian, Rahorakti menanyakan, apakah kau sudah mengerti demigod yang kotor? Inilah artinya menjadi dewa. Cucu lain tampak mengenaskan dan tidak bergerak, sedangkan para penonton berteriak memuji Ra. Siapa sangka cucu lain membuka matanya dan menyuruh si keparat Ra untuk diam. Baginya, semua dewa memang sama saja. Ternyata kesimpulannya sudah jelas bagi semua orang, namun hanya Dewi Perang Morrigan, sang Dewi Surgawi luar, Dewi Lapis Baja kelas ekstrim dari Celtic yang percaya bahwa demigod cucu lain masih memiliki masa depan lebih dari ini. Menurutnya, ini sama dengan yang terjadi pada hari itu. Kita pun diperlihatkan bagaimana cucu lain mampu keluar dari lapisan lantai menggunakan senjatanya setelah Ra menguburnya. Baik Jar, Ares, Bastet, dan Ra terkejut melihat senjata cucu lain berubah seperti kaki laba-laba dan menarik keluar cucu lain. Tertulis pada panel akhir, kekuatan yang tertidur di dalam diri demigod cucu lain akan segera terbangun. Nah minasan, bagaimanakah cucu lain kembali bertarung dengan kondisinya yang seperti itu? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.